Halo, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik hari ini? Bang harap adik-adik semua baik-baik aja ya. Nah, udah siapkah untuk sekolah Minggu hari ini? Harus siap dong. Oke, yuk sebelum kita memulai ibadah sekolah Minggu hari ini, kita berdoa dulu yuk dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu yang berjudul Dari Utara ke Selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari anak-anak, kita akan mendengar titah hukum Taurat yang diambil dari pertama sampai ke 10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu,
laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki ataupun maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalas kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, bagaimana nih seminggu ini? Apakah adik-adik udah melakukan dosa? Pasti ya, kita kan manusia bersalah, kita pasti melakukan dosa. Abang juga demikian. Nah, karena itu kita datang kepada Tuhan untuk melakukan pengampunan dosa. Nah, sebelum kita melakukan pengampunan dosa, marilah kita menyanyikan lagu Allah Peduli.
Marilah adik-adik, kita memohon pengampunan dosa, mari kita berdoa bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekalian, saat ini kita akan membaca epistel yang terdapat di Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya dan sediakan hatinya. Lukas 14 ayat 12. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ayat 14. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah epistel hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah adik-adik, tadi kan telah mendengarkan epistel yang telah dibacakan. Nah sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan Yesus. Tapi sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, yuk abang undang adik-adik untuk bernyanyi dari lagu Tanpa Anugerahmu, BN nomor 194. Adik-adik, pada saat ini marilah kita mengaku iman kita bersama-sama dengan berdiri di tempat kita masing-masing. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang Kristen, yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibacakan oleh sintua kita. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk abang undang adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan.
ini kita akan mendengar firman Tuhan yang diambil dari Amsal atau Poda 8 ayat 32 sampai 36. Sebelumnya adik-adik kita menjadikan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami bersama anak-anak kami yang terkasih akan mendengar firman-Mu. Kiranya sediakanlah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mendengar dan menyimpannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Engkau berikan waktu kami untuk mendengar firman. Ampunilah segala dosa-dosa kami sebelumnya Bapa, agar berkat-berkat yang Engkau berikan layak kepada kami dan semua anak-anak kami. Amin. Kita akan membaca dari Amsal atau Poda 8 ayat 32 sampai 36. Ayat 32, oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Ayat 33, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Ayat 35, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Ayat 36, tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang membenci aku, mencintai maut. Amsal atau Poda saat ini itu adalah berisi tentang nasihat untuk kita pedomani yang menjadi guru dalam kehidupan kita. Itu adalah Poda atau nasihat dari Tuhan, sekaligus menjadi pegangan adik-adik untuk di kehidupan sehari-hari. Dalam saat ini kita boleh dapat menerima pendidikan yang didapat sehari-hari di dalam pelajaran maupun di rumah bersama keluarga. Kiranya apa yang kita dapatkan itu boleh berlandaskan dari firman Tuhan. Adik-adik, pada saat ini kemajuan teknologi juga yang dapat kita terima, dapat kita pergunakan di dalam saat ini ya, ada di dalam masalah yang terjadi, yaitu dalam penyakit COVID-19. Jadi adik-adik, walaupun kita di dalam rumah, tetaplah ingat untuk memohon pertolongan Tuhan. Tetap menggunakan apa yang kita pergunakan saat ini, seperti teknologi yang dapat adik-adik pergunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk sekolah di rumah. Walaupun di rumah juga tetaplah ingat kita untuk berbakti kepada Tuhan, untuk berbuat baik kepada orang tua, teman-teman, atau orang-orang di sekitar kita ya. Jadi memang kadang-kadang susah kita hadapi, kadang kita tidak merasa kok begini, tetapi ingatlah bahwa Tuhan itu tetap menjaga kita, tetap melindungi kita kalau kita tetap berharap kepada Dia. Adik-adik yang baik, tetaplah ingat akan firman Tuhan, tetaplah berlandaskan akan firman Tuhan dimanapun, sampai masa tua kita tetap ingat memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan kerendahan hati kita memohon, Tuhan tetap ingat untuk menjagai kita. Apalagi di saat sekarang adik-adik ya, tetap ingatlah kita memuliakan Tuhan, tetap ingat dengan kekuatan iman kita selalu mengingat Tuhan Yesus Kristus penyelamat kita. Bapak pada saat ini juga pada ayat 36 juga telah kita membahas ayat 36 bahwa Tuhan itu mempunyai pilihan kepada kita, apakah kita akan mengikut Dia atau meninggalkan kita. Tuhan telah berkata kalau mengikut Dia akan tetap Dia lindungi. Bagaimana keadaan kita, Dia tetap menjagai kita. Tapi kalau kita meninggalkan Dia, malas kita mengikut Dia atau bekerja
dia akan juga membalas kepada kita. Tetaplah ingat ya adik-adik, apapun kejadiannya, jangan malas. Tetap ingat bekerja, sekolah dengan tulus ikhlas, memuji dan memuliakan, tetap mengharapkan Tuhan. Demikianlah khotbah atau firman Tuhan, kiranya apa yang menjadi pedoman pada saat ini, yaitu ingatlah tetap kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan meminta pertolongannya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberikan kepada kami, kepada anak-anak kami, apapun yang kiranya kami dengar, apapun yang kami baca pada saat ini, firman-Mu Tuhan boleh menjadi pegangan anak-anak kami untuk di masa mereka saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati orang tuanya juga semua, agar mereka tetap kuat iman, tetap memuliakan Engkau di dalam kehidupannya. Hanya melalui Yesus Kristus kami terlepaskan diri. Ampunilah sekali dosa kesalahan kami Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita telah mendengar firman Tuhan yang telah dibacakan oleh sintua kita. Nah oleh karena itu, yuk kita kumpulkan persembahan kita kasih ke gereja. Nah bagaimana caranya? Adik-adik bisa kok transfer melalui OVO, GoPay, dan Dana yang ada di bawah abang ini. Atau adik-adik bisa menitipkan persembahan adik-adik kepada orang tua adik-adik di dalam amplop. Nanti orang tua adik-adik yang akan memberikannya ke gereja. Adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, abang undang nih adik-adik untuk menyanyikan lagu dari PKJ nomor 146 yang berjudul Bawa Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saat ini adik-adik, kita akan menyerahkan persembahan kita. Kiranya kita bersama-sama berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saat ini kita akan berdoa, doa Bapa kami. Mari kita lipat tangan, jadikan hati dan pikiran kita ya adik-adik. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Nah adik-adik, ibadah pagi hari ini telah selesai. Adik-adik silahkan dilanjutkan ke kelasnya masing-masing. Nah nanti linknya akan di-share ya oleh abang-abang dan kakak-kakak sekolah minggunya masing-masing. Nah sebelum itu mari kita saat teduh dulu yuk. Saat teduh dimulai. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.